بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ Alhamdulillah hamdan wa syukurillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan lahir dan batin kita hingga bisa ke majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat, panjang usia, dan Allah masih berikan kesempatan. Semoga segala ikhtiar yang kita lakukan untuk menghambakan diri kepadanya senantiasa Allah ridhoi dan sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita, amin. Salawat dan salam limpah curah selalu kepada teladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang merupakan teladan bagi kita hingga anak cucu kita. Mudah-mudahan pada akhir kematian kita ada dalam husnul khatimah dan tetap berpegang kepada hukum-hukum Allah dan Rasul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang Kitabut Thaharah. Kitab Thaharah yaitu bersuci. Yang pembahasan kali ini masih tentang bersuci dengan air. Begitu sayangnya Allah kepada kita, dengan air mampu menjadikan alat untuk bersuci. Baik, kita kupas pembahasan berikutnya tentang masih babul miyah, bab air, di nomor hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, bersumber dari Abu Hurairah. Qala, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, Rasul pernah berkata, idza waqa'ad dubabu fi syarabi ahadikum, apabila ada lalat yang jatuh fi syarabi ahadikum, jatuhnya ke dalam minuman seseorang di antara kalian. Mau air teh, mau air bening, mau air susu, yang penting si lalat itu masuk ke dalam air, minuman air seseorang. Minuman seseorang, maka Nabi katakan fal yagmisu,
Biasanya kalau ada lalat yang masuk ke air kita jijik, betul Pak ya? Kita lagi minum kopi, baru seperapat ada lalat, sok dikumakeun teh caina Pak, pice. Itu salah besar. Nabi katakan jangan dulu dibuang airnya, fal yagmishu, usahakan si lalat yang ada dalam air itu kita tenggelamkan. Teuleumkeun si lalatna teh, tekankeun ka handap. Kalian zi'ahu, kalau sudah ditenggelamkan si lalat itu, lalu buang. Kembali kepada yang dibuang teh apanya Pak? Lalatnya, tong caina. Lebar Pak. Kebayang Pak, susu MBG yuk, aya sabaskom gede, kena lalat dibuang, lebar. Buang, bukan air susunya yang banyak itu, tapi si lalatnya setelah kita tenggelamkan. Itulah hukum agama. Kenapa demikian? Nabi ini orang cerdas, sifatnya fatona Pak, eleh dokter-dokter lagi ku Rasul. Mergi kan Nabi itu berdasarkan bimbingan wahyu, tidak sembarangan. Ana basyarum mislukum yuha. Bedanya itu kita diberi wahyu, Rasul itu Pak. Sama dengan kita makan, minum, beranak pinang sama. Tapi diberikan wahyu, bimbingan. Ya. Sifatnya itu cerdas. Kenapa Nabi sampai demikian berkata? Berdasarkan wahyu Allah. Jadi tak kala ada lalat masuk ke makanan minuman kita, jangan dibuang airnya, tapi si lalatnya tenggelamkan, lalu dibuang lalatnya. Fa inna fi ahadi janahai. Karena pada salah satu sayap lalat tersebut itu daan, ada penyakit Pak. Ada penyakit di satu sisi lalat yang sayapnya itu ada penyakitnya. Wafil akhori syifaan, di satu sisi lain sayap yang satu lagi ada obatnya Pak, penawarnya. Makanya jangan dibuang airnya, mubadir. Tenggelamkan seluruh badannya, buang lalatnya, lalu minum airnya. Dan si air itu tidak akan menjadi penyakit. Muah. Karena di sayap yang satu itu ada syifaan, penawarnya. Ini hebatnya Rasulullah. Ya, manfaat air itu seperti itu. Ini kan tentang air. Jadi air yang terkena lalat tidak terkena najis, Pak. Tetap taharah, suci. Bisa digunakan air itu untuk minum kembali. Jangan dibuang airnya saya. Ya, enakan lagi musim MBG barudak di sekolah ya. Susuna sajolang gede bisa daya lalatna dibuang wes entong lebat. Tenggelamkan. Inilah kehebatan hukum-hukum Allah, Pak. Rasul itu fatona, cerdas. Para ilmu kedokteran pun menelaah hadis ini begitu luar biasa. Hebatnya Rasulullah. Ya, dokter itu sampai terkagum-kagum. Makanya Rasul dikategorikan orang yang nomor 1 di dunia. Nomor 1. Mengalahkan seluruh orang-orang yang ada di dunia ini. Karena bimbingan wahyu. Dia akan meleset. Jadi setiap apa yang dia ucapkan dan dia lakukan berdasarkan wahyu Allah. Tidak sembarangan. Maka tala ilmu kedokteran menelaah ini Pak, luar biasa. Seperti menelaah ayat Quran. Para ahli itu baru menemukan sekarang. Pada 14 abad yang lalu Al-Quran sudah berbicara dalam surat Ar-Rahman tentang laut. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ada satu air laut yang di dalamnya ada 2 rasa yang berbeda. Coba bayangkan. Satu laut airnya ada 2 air yang berbeda rasa, Pak. Warna beda, rasa beda. Itu di dalam Quran surat Ar-Rahman baru diketemukan sekarang-sekarang, Pak. 14 abad yang lalu itu berbicara Rasul tentang air. Itu Rasul itu fatona, cerdas, berdasarkan wahyu. Nah, begitupun dengan masalah ini.
Ya, ternyata di satu sisi ada penyakit, satu sisi ada obatnya, penawarnya. Maka tidak perlu khawatir ketika Bapak minum kopi ada lalat yang masuk, jangan dibuang kopinya, sayang. Apalagi kopinya yang mahal-mahal itu Starbucks itu ya. Yang harganya katanya mencapai 80.000 ya, gelas kecil. Itu baru dengar saya juga minum enggak. Di Subang kayak nggak jual 40.000 Starbucks ada. Lu 40.000 saya lebih ke sini bikin murah. Ya, ada lagi yang 2.000 eta mah luak lieu kita ya. Harganya tapi enak juga lumayan. Itu mah jagung kan ya. Bukan luak tapi jagung yang dibakar, yang diproses seperti itu. Cuma rasanya ya lumayan lah. Ya. Udah kebanyakan mah gula. Yang asli kopi mah kan nggak pakai gula. Ini yang pertama, Pak. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud zadahu menambahkan hadis ini. Wa innahu yattaqi bijanahihi alladzi fihi adda. Kata Imam Abu Dawud, dan kehendaknya ia berhati-hati dengan sayap lalat yang ada penyakitnya. Tetapi kudu hati-hati mawas diri. Maka salah satu untuk ya menghilangkan penyakit itu ya penawarnya dengan menenggelamkan si lalat itu ke dalam air. Maka tuntas, tidak akan ada penyakit. Tapi kalau Bapak mengambil lalat itu langsung dari airnya, maka di situ ada penyakit, Pak. Jangan dibuang dulu alatnya, tenggelamkan dulu ke air itu, baru dibuang alatnya dan diminum airnya. Ini Pak, pembahasan yang begitu luar biasa dari Rasul tentang babul miyah dalam Kitabut Thaharah. Jadi menunjukkan dengan ditenggelamkannya lalat itu maka tidak membuat najis air itu dan tetap diminum airnya, silakan. Ya, lalatnya buang, nikmati kopinya, air. Ini yang disampaikan Rasulullah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud. Berikutnya, an Abi Waqid Al-Laitsi, dari Abu Waqid Al-Laitsi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah berkata, kata Abu Laitsi, maqti'a minal bahimah, apa-apa binatang apapun yang di kutia itu dipotong, Pak, dipotong, minal bahima dari binatang ternak, wa yahayatun, sedangkan binatang ternak itu masih hidup, Pak. Maka kata Rasul bahwa mayit yang demikian itu adalah bangkai, bangkai. Jadi anggota tubuh yang dipotong dari binatang yang masih hidup itu adalah bangkai. Tidak boleh. Artos apa? Jadi anggota tubuh yang dipotong dari binatang yang hidup itu adalah bangkai. Seperti apa? Contoh sapi. Sapi hidup ada. Hari ini Bapak hayang kanjutna ya cik Bapak teh, maaf nih bahasanya kasar. Ingin kanjutna jeung Bapak teh lah. Hayang ngasan kanjutna, ku Bapak teh potong kanjutna teh sapina hidup, Pak. Nah, ketika Bapak memotong kelaminnya itu, Pak, lalu dimasak, maka si sapi itu adalah haram, bangkai. Tidak boleh. Atau cek Bapak teh ah yang celina poe nama. Si sapi teh lain dipencit, dipotong celina teh dipasak ka celina. Yang demikian itu adalah bangkai. Tidak boleh. Kalau mau, hukum agama memerintahkan disembelih dulu sapinya. Lain dipotongan serpajet ayeuna mah hoyong cokorna. Hoyong cokorna. Cokorna we sempog ieu dipasak. Nah, yang demikian itu bangkai. Enggak boleh, Pak. Kata Rasul. Kalau mau sembelih dulu. Bismillahirrahmanirrahim, akbar, beli, baru di situ mau apanya boleh, halal. Ya. Yang tidak boleh itu menyembelih sebagian
badannya hewan yang masih hidup. Memotong bagian hewan yang masih hidup. Ya, tidak boleh. Harus apa dulu? Roboh dulu. Sebagian dalam surat Al-Hajj. Setelah disembelih, roboh, baru di situ halal. Mau apanya silakan. Mau kepalanya, kakinya, apapun silakan ambil. Karena sudah melalui proses penyembelihan. Tapi kalau tadi memotong bagian anggota tubuh hewan yang masih hidup, itu adalah bangkai. Tidak boleh. Ya. Sekalipun cek bapak teh aku mah saya we. Ya aya mah hayang irungna sebet teu bisa bangkai. Karena Islam tidak mengajarkan yang demikian. Dalam hukum agama harus disembelih, dubiha harus disembelih. Dan itu pun dengan alat yang disebut dengan pisau yang tajam. Ya, tapi dengan cara-cara yang baik. Tidak boleh menyakiti sapi bangor ya, dipencit ngamuk wae dicepretan ke bapak teh digebugan, enggak boleh, haram hukumnya. Disiksa heula. Kayak di Amerika, disiksa heula si sapina teh, Pak. Nah, udah disiksa, dipukul-pukul, baru disembelih, itu haram hukumnya, enggak boleh. Karena Islam mengajarkan kelembutan. Makanya dalam penyembelihan pun pisaunya harus tajam. Yang kedua harus yang ahlinya. Kalau sekarang mah ada yang namanya juleha itu. Juru sembelih halal. Lain juru sembelih harga, kade. Karena kadang-kadang jadi alat itu, saya udah juleha ya, wani mayar sabaraha, itu haram, nggak boleh, nggak boleh. Sampaikan kan dihargakeun, nggak boleh. Juru sembelih halal itu ya harus betul-betul halal. Tidak ada istilah bisnis. Rek dibayar sabaraha kumaha didinya we gitu. Halal no penting nama. Maka dengan cara-cara yang teratur, tertib, penyembelihannya tidak menyakiti. Ya. Beda dengan di negara-negara barat yang bukan muslim, itu sampai-sampai dipukul dulu. Aya nu didagol heula sirahna. Ada Pak, disiksa heula sirahna, dibobok-bobok heula, baru dipencit. Nah, itu yang tidak baik. Ya, ini yang kedua, Pak. Jadi pada intinya ketika kita mengambil ya, memotong daging dari hewan yang masih hidup, itu adalah dilarang. Tidak boleh. Yang demikian itu adalah bangkai. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Ini berkaitan dengan Kitabut Thaharah pada bab al-miyah, bab air. Berikutnya bab tentang bejana-bejana. Kalau tadi bab air, masih di bab thaharah, Pak. Ya. Kalau yang kedua ini tentang setelah babul miyah, tentang bab bejana-bejana. Bab aniyah. Bejana, wadahan. Bejana-bejana teh ya. Baik, bersumber dari Hudzaifah al-Yamani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah al-Yaman, la tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian di antara kalian fi aniyah adzhab wal fiddah, untuk minum pada bejana, pada wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh. Lanya lanahiyah la tashrabu. Janganlah kalian minum fi aniya'id dhahab wal fiddah, pada bejana wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh. Kenapa demikian? Wala taqulu fi siyafihima, begitu juga makan. Tidak boleh pada keduanya. Piring tina emas jeung perak tidak boleh. Kajenting loba duit, make gelas, minumna makanan pakai piring dari emas dan perak, itu dilarang. Fa innaha, karena yang demikian itu
Ya, ketika kita makan dan minum pakai bejana dari emas dan perak, lahum bagi kalian di dunia itu milik orang-orang kafir. Ya, emas dan perak itu di dunia bagi mereka orang-orang kafir. Walakum dan bagi kalian orang-orang yang beriman fil akhirati, kelak di akhirat emas dan perak teh halal itu. Kalau di dunia tidak boleh. Minum gelas pakai terbuat dari emas dan perak gak boleh. Makan begitu juga piringnya dari emas dan perak. Itu bagi mereka orang-orang kafir di dunia. Sedangkan bagian kamu emas dan perak itu wafil akhirah, kelak di akhirat, bukan sekarang. Karena sekarang mah tempatnya ujian, Pak. Dunia sekarang mah ujian sementara. Yang abadi dan kekal itu akhirat nanti. Allah akan berikan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Artinya emas dan perak yang dijadikan alat untuk minum dan makan itu tidak diperkenankan karena tidak suci, itu bagi orang-orang kafir. Maka ditempatkan dalam babul aniyat pada kitab Toharoh, bab bersuci. Artinya jangan sekali-kali menggunakan alat minum dan makan dari emas dan perak, nggak boleh. Ya, karena emas dan perak di dunia itu milik orang-orang kafir. Sedangkan orang yang beriman kelak di akhirat, kata Rasulullah, bagian yang itu. Karena dunia tempatnya ujian. Kuat itu. Dan kadang-kadang ada laki-laki yang pakai perhiasan emas. Dia tidak merasa berdosa, gak boleh. Gak boleh. Apakah tidak takut dengan api neraka yang akan ada di leher-lehernya, tangannya, atau jari-jari? Ancamannya begitu. Ya, maka tidak layak bagi kita. Khusus makan dan minum piringnya, gelas-gelas itu bagi orang-orang kafir di dunia itu. Dan di akhirat milik orang-orang beriman. Berikutnya, Ummi Salamah mengatakan, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai kepadanya. Qalat, Ummu Salamah berkata, qala Rasulullah, Rasul pernah berkata, yashrabu fi ina'il fiddah. Ya, siapapun orangnya yang minum dengan bejana wadah yang terbuat dari perak, siapapun orangnya, innama yujarjiru fi batni naro jahannam. Sesungguhnya ia hanyalah memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Jadi ancamannya neraka jahanam, Pak. Kalau memakai alat minum dan makan dari emas dan perak, itu gak boleh. Maka ancamannya adalah neraka jahanam. Muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang ketiga. Masih di bab al-aniyah, bab bejana wa wadahan. Ya, tidak boleh, Pak. Itu ya. Berikutnya, Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu an, semoga Allah meridai kepada keduanya, anhuma, Abdullah dan Abbas, anak dan bapak. Ibnu Abbas itu anak Abbas, namanya Abdullah. Jadi namanya Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah, Rasul pernah mengatakan, idza dubigo al-ihabu, idza dubigo al-ihabu faqad tahur. Jika ada kulit binatang yang telah disamak dengan air dan garam, dibersihkan, faqad tahura, sungguh kulit itu suci. Jadi salah satu bentuk untuk mensucikan si kulit hewan, sapi atau kambing atau sejenisnya, maka dengan cara disamak, Pak. Ya, disamak itu dibersihkan dengan air dan garam.
maka yang demikian itu adalah suci, bersih, Pak. Ya. Jadi kulit apapun yang telah disamak suci. Ada yang dijadikan alat untuk bikin sabuk, dompet, baju, jaket, ya, ataupun kerupuk dorok-dok, halal itu Pak, silakan. Ya. Karena yang dijadikan kerupuk dorok-dok banyak halal, karena udah disamak, silakan. Yang dijadikan jaket ya, makanya harganya mahal-mahal. Kulit dorok-dok kayak murah Pak. Kecuali dorok-dok kami malah yang geser. Ini diantaranya. Jadi suci kalau sudah disamak. Tapi kalau belum disamak, sekalipun itu sapi kulitnya banyak, tidak suci Pak. Harus disamak dulu, dibersihkan dulu. Mur gitu Pak ya. Dan yang lainnya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ummu Salamah mengatakan, kalau Rasulullah, bahwa suamiku pernah Rasulullah SAW pernah bersabda, dibagu juludil maitah. Jadi menyamak kulit bangkai adalah cara mensucikannya. Jadi menyamak kulit bangkai itu cara menyucikan kulit tadi. Dengan cara disamak, dibentangkan kulit itu, ditaburi dengan air garam, itu namanya disamak Pak. Dibersihin sama air, digosok bersih, itu silakan, halal, boleh. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Maimunah radhiyallahu anha pernah berkata, qalat mar Rasulullah bisatin yajurruna. Kata Maimunah, ketika itu Rasul lewat pada satu kaum Pak. Rasul sedang lewat, ada satu kaum yang menyeret kulit Pak. Jadi Rasul kaget, kata kulit dugu busur, cek nabi teh kunaon. Pakola, maka Rasul berkata, lau akhadtum ihabaha, ya, kenapa kamu tidak manfaatkan kulitnya? Kenapa bat diseseret gitu kulit? Makanya di kita nu kurban Pak, kulit dibagikan anu dituang tuh Pak. Kulit sapi dicacag. Kan satu pendapat mah tidak boleh dijual kulit sapi teh, kudu dicacag Pak semuanya, dipotong-potong bagikan. Kira-kira kulit sapi domba lamun dipotong-potong sok dituang tuh Pak. Rata-rata dibuang, dipiceun Pak. Ya. Mubadir tidak? Mubadir. Maka ada yang berpendapat salah satunya dimanfaatkan. Bukan untuk kas masjid. Dibagikan lagi kepada yang menerima haknya. Caranya gimana? Si kulit itu kita jual bagian daripada orang yang kurban. Kan yang kurban itu ada hak 1/3. Ya, 1/3. Nah maka si kulit itu kita ambil dari yang kurban, dari 1/3-nya, sebagian dari 1/3 dari satu orang, kalikan, maka kulitnya dijual. Jadi ini Bapak, bagian jatah bapak-bapak ini yang kurban 7 orang, saya jual kulit ini untuk diberikan kepada yang haknya. Apakah ridho enggak? Ridho enggak? Sok jatah abi nu 1/3. Memang ke semua daging nama gantingannya dipesan sakedik teh hiji. Sesa nama beri dikana kulitkeun teh tadi udah ikrar, boleh itu dijual. Tapi diberikannya bukan ke kas. Bukan untuk kepentingan masjid, tapi dijual untuk diberikan lagi kepada yang menerimanya, haknya. Siapa? Ya dia yang penerima hewan kurban. Kajenteng 2.000 ewang bagikan amplop. Kajenteng 5.000 ewang 10.000 bagikan. Itu yang diperkenankan, Pak, boleh. Ya. Daripada mubadir dibuang. Tidak ada gunanya. Kecuali kalau berniat ingin disamak tadi itu.
ya dijadikan makanan atau kantong dan yang lainnya diperkenankan karena haknya dia. Nah ketika Rasul lewat, ada satu kaum yang menyeret kulit kunon digugusur cek Nabi teh, lau akhadtu mihabua, kenapa kamu enggak jadikan manfaatkan kulitnya, cik manfaatkan kulitnya. Qalu, sahabat menjawab, innaha maitatun ya Rasul, ieu teh bangke, cek sahabat teh. Kunaon beuting seseret teu da bangke, cek sahabat teh mah. Faqala, Nabi berkata, yutahhiruha al-ma'u al-qarad. Wahai sahabat-sahabatku, kulit ini akan suci tak kala kalian menyamaknya dengan air dan daun salam. Alma wal qarad, air dan daun salam. Maka dengan disamak itu si kulit itu menjadi bersih dan silakan digunakan. Mau dimakan ke, mau dijadikan tas, silakan. Itu diperkenankan. Ya, itu hukum agama. Jadi air itu untuk membersihkan. Salah satu untuk toharo itu air. Ya, air nomor satu, Pak. Mau cebok, mau pipis, air itu bagus. Karena kita orang yang beriman. Beda dengan orang-orang Korea, Pak. Udah tidak beragama dia. Orang Korea mah BAB oge lain kucai obehna. Kunaon, Pak? Kutisu, Pak. Kutisu. Orang-orang Korea. Kenapa saya bilang begitu? Fakta. Saya dulu waktu di IT, ngajar di IT Alami 10 tahun, sudah 3 kali dikunjungi sama orang Korea, mahasiswa Korea. Mahasiswa Korea penelitian ke SDIT, sekolah SD, ke Subang, ke Disbudpar, sekolah yang ditujunya salah satunya SDIT Alami. Waktu itu saya tanyakan ke si pemandunya dengan bahasa Inggris, ya, bahasa Arab ada tengartieun. Bahasa Inggris. Kenapa Anda selalu bawa tisu di kantong tisu unggul? Ya salah satunya untuk membersihkan air kencing dan buang air besar katanya. Pada ayat cai lebih bersih enggak? Justru kata orang Korea mah tisu basah itu lebih bagus. Bapak lamun tos BAB ku tisu kira-kira sanggup moal. Orang Korea mah bersih cenah eta teh. Tisu teh halus, bukan dengan dicebok. Ayo orang makan dicebok. Ini dalilnya. Air itu paling pokok, Pak, paling bagus untuk membersihkan air itu. Tapi bagi mereka karena tidak beragama, Pak, ya mereka mah ya cuek. Ayo orang makan kewajiban ibadah, sholat. Salah satunya ya maka dengan dicebok, dibersihin dengan sabun, dengan air. Dan 5 ember mah orang kan bersih terus. Nah, ini diantaranya. Kata Rasulullah, kenapa enggak diambil kulitnya, dibersihkan, disama? Kata sahabat, ini adalah bangkai ya Rasul. Enggak, kata Rasul. Kalau sudah disamak, diberi garam dan daun salam juga air dibersihin, maka yang demikian itu menjadi boleh. Silakan. Tahurun, suci. Mau jadikan makanan, kulit ataupun yang lain, tas diperkenankan. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tuntaskan, Pak. 3 lagi. An Abi Sa'labah Al-Husaini. Qala, bukan Sa'labah itu bukan ya. Beda lagi, Pak. Qala, qultu ya Rasul, aku bertanya, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, inna bi'adhi qaumin ahlu kitabin. Sungguhnya aku ini tinggal di daerah ahlu kitab. Aku teh berkumpul dengan orang-orang ahlu kitab tinggal. Apa naqulu fi aniyatihim? Apakah aku boleh memakan makanan pada bejana-bejana mereka? Pewadahan maranihna menang teu? Cek sahabat teh, boleh tidak? Pakai piring-piringnya orang-orang ahlu kitab. Kalau makan dan minum boleh enggak? Ya.
Qala Rasul menjawab, la ta'kulu fiha. Janganlah kalian makan dan minum pada bejana-bejana mereka, orang-orang ahlu kitab, jangan. Illa kecuali ya, Allah tajidu ghairoha, kecuali kalian tidak mendapatkan wadah anu sejen deui iwal eta-etana wadahna teh. Tidak ada wadah yang lain kecuali hanya eta-etana unggul. Kecuali kata Rasul, kecuali ya. Fa'absiluha, silakan kalian cuci. Wadahna heula cuci. Kalau tidak ada wadah lagi terdesak ngan eta-etana wadahna teh boleh sok lah. Tapi cuci heula cek Nabi teh, fa'agsiluha, bersihkeun heula. Wa kulu fiha, silakan kalau udah dicuci wadahnya, silakan kalian makan makanan yang disuguhkan oleh ahlu kitab. Jadi pada intinya dibersihkan ku cai heula Pak. Kalau tidak ada lagi wadahnya, bejana. Itu cai hebatnya Pak. Mungkin nggak bersihkan cai. Najis dan kotoran. Kita tidak tahu di situ ada apa. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Boleh banyak wadah, silakan asal dibersihkan. Kalau tidak ada lagi wadahna ahli kitab Yahudi dan Nasrani, boleh. Berikutnya Imran bin Husain pakai so. Imran bin Husain radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, anhuma. Anan Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW wa ashabah dan sahabat-sahabatnya, tawaddau, beliau berwudu. Pernah berwudu Rasul dan sahabat. Mazadatin, pada tempat penampungan air mazadat. Imra'atin musyrikatin, milik seorang perempuan ahli musyrik, ahli nyembah-nyembah berhala. Rasul pernah berwudu pada wadah milik perempuan ahli musyrik. Pernah berwudu Rasul. Muttafaqun alaih, Bukhari Mus. Coba ya. Jadi boleh, silakan. Yang musyrik itu adalah kotor itu orangnya. Wadah namanya pakai we kurang. Asal dicuci, dibersihkan. Cuci we pakai air biasa, sabun udah spin. Sekalipun wadah itu milik orang musyrik. Wudu aya ember. Pakai ember udah ya, bersihkan dulu emberna. Siana naon. Silakan. Ulah ragu banyak. Imam mana tara sholatnya, tara ngaji. Pakai aja kalau nggak ada lagi. Ya, silakan Pak. Terakhir, Wa'an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, anna qodahan Nabi in kasar, bahwa bejana disebutkan, bejana Rasul, wadah Rasulullah itu pernah retak, belah in kasaro. Patahoda makana syabi silsilatan min fiddo. Kemudian Rasulullah menambal bagian yang retakna Pak, anu beulahna eta teh, wadah eta teh ditambah ku Rasul teh dengan naon? Fi silsilatin min fiddo. Dengan pengikat terbuat dari perak. Si pengikatna kendi wadah naon beulah rengat, maka diikat supaya teu beulah pisan, diikat di talian ku tali anu terbuat tina perak. Boleh silakan. Eta mah lain diinum di luar, eta mah di luar wadahnya. Bukan ngahaja pakai perak gitu Pak. Wadah biasa ngan beulah. Nabi teh tempat gentong mun anu mah. Terbuat tinu naon seng atau naonnya, supaya teu ngagedean beulahna teh ku Nabi teh diikat teh, tapi ikat teh terbuat tina perak, boleh. Da eta mah lain ngaja, bukan sengaja untuk minum dari perak, itu mah dari barang-barang biasa kita.
Cuma pas mau retak nggak ada lagi tali, berarti itu tali anu dina perak, udah gak apa-apa silakan. Yang dilarang itu makan dan minum dari emas dan perak wadahnya. Wadah yang terbuat dari emas dan perak itu yang dilarang. Kalau hanya untuk mengikat nah boleh, gak apa-apa. Yang gak boleh itu wadahnya, ya. Ini babul aniyah fi kitabit toharo, pada bab kitab toharo, bab aniyah air, bab jahit. Itu diantaranya Pak, beres nah babul aniyah di kitab toharo. Nanti kita akan kupas Pak, mudah-mudahan ada usia dan sehat. Cara nawakid menghilangkan najis dan penjelasannya. Gimana sih cara menghilangkannya? Itu ada babnya khusus yang dibahas oleh Rasulullah. Semoga bermanfaat Pak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mangga, boleh silakan. Waalaikumsalam. Di luar? Di luar. Oh iya, mangga. Doana. Iya. Kedua masalah emas. Zaman dulu, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Gigi bisa, gigi pakai emas, dilapis. Ada yang pakai perak, ada yang pakai emas. Jadi pertanyaan dua ya. Oh, iya sok iya saudara berarti. Mohon bejana. Penggunaan kulit untuk pemadaran itu apa yang menjadi tempat menikmati mana itu apakah itu bisa menggunakan untuk menyimpan air dan apa Iya, kayak gitu kan. Apakah ada doa menenggelamkan alat? Untuk menenggelamkan alat tidak ada doanya. Yang ada doanya ketika kita mau minum. Jadi tidak ada doa untuk menenggelamkan alat. Tidak ada. Yang ada itu doa ketika mau minum. Satu itu. Kedua tadi Haji emas gigi. Bagi laki-laki apapun bentuknya, mau disimpan dimanapun, emas itu tidak diperkenankan, tidak boleh. Mau untuk gigi, mau untuk cincin, apapun tidak boleh. Bagi laki-laki tidak boleh. Kalau untuk perempuan diperkenankan. Itu ya perempuan. Karena namanya perhiasan itu untuk perempuan. Nah kalau nanti kita bagaimana? Nah emas itu penempatan salah satunya perhiasan Pak. Aina untuk kita perhiasan lain. Perhiasan sanes. Tidak ada. Perhiasan itu anting bagi perempuan, kalung, cincin itu perhiasan yang dipakai. Kalau itu bukan perhiasan, kita pakai kegayaan. Jangan Pak, jangan. Dua. Yang terakhir kulit. Apakah boleh kulit yang lain pakai wadahan? Di dalam hadis ini bagi matu
yang sifatnya binatang ternak yang ada dalam pemeliharaan kita, seperti sapi, ya, domba. Karena di sini Nabi mengatakan sahabat Nabi sedang menyeret kulit sapi, bayi seseret, kulit kontak, itu bayi maulana, maka diperkenankan setelah disama dimakan mau pakai apa. Jadi yang dimaksud kulit di sini adalah bagiatul an'am yang sifatnya yang ada dalam pemeliharaan kita, seperti domba, sapi, sejenis sapi yang digunakan untuk sembelihan dan untuk dimakan oleh kita daging. Nah, kulit yang disamak itulah yang diperkenankan, yang boleh. Selain itu tidak diperkenankan untuk dimakan, apalagi Pak untuk roh atau apa enggak. Kalau untuk alat-alat seperti tas, sabun, kayak ular itu silakan, itu boleh, itu boleh. Ya, tapi kalau untuk dimakan kulit yang itu mah tidak boleh. Maka silakan Pak Haji. So, iya, salam. Oh, sapi dengan panggela ya nak. Arah naon teh sana? Gak boleh. Gak boleh. Mencit sapi yang sandela gak boleh. Digebuk gak boleh. Yang sandun gak boleh. Jadi langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh disuruh pingsan dulu ya, supaya tidak gagal. Justru di sini ya seninya suruh lepas aja, biarin ya, suruh lepas aja, jangan sampai maksudnya lepas dia dalam mengeluarkan tadi kematiannya. Tong ayeuna di sina pingsan lah kurang teh supaya teu abrug-abrugan, jangan. Karena sunatullah dalam Quran juga sembelihan hidup we gitu. Tong diberi obat, tong disunat jalan, kurang ini enggak boleh. Ya, jadi bagaimana perjuangannya itu kalau begitu mati? Seninya nggak ada. Ya, yang nggak boleh itu dengan cara tadi suntik gelar itu dengan kekerasan, kayak langsung disangkut ke pedang gitu ya. Itu gimana? Nggak boleh ditebas-tebas itu mah. Di dalam hadisnya juga ya dengan cara yang lembut. Ya, dengan cara disembelih. Antara disembelih dengan disabat itu beda apanya? Ya, harus disembelih aja, disembelih. Hanya kan harus tajam pisaunya. Kalau seperti itu nanti keenakan orang Amerika kan sekarang sistemnya pakai mesin. Sapi dimasukin, culik, copotnya. Bukan itu yang diinginkan oleh Islam. Tapi disembelih. Ya, disembelih. Bukan dengan cara dipotong. Itu mah dipotong, bukan disembelih. Orang Amerika kan sapi masuk ratusan, kayak kepalanya doang langsung dipotong sama mesin. Itu mah dipotong, bukan disembelih. Haram hukumnya, nggak boleh. Harus disembelih. Ya, tidak boleh langsung dipotong kepalanya begitu. Itu mah tadi teh ya, memotong bagian hewan yang dalam kondisi hidup. Kalau disembelih bukan dipotong, disembelih. Tadi badannya mah utuh biasa. Itu yang haram itu gak boleh. Sapinya semuanya haram, gak boleh. Kenapa? Karena menyakiti, gak boleh. Ya, kalau dipincakan karena berada dia nggak boleh, menyakiti, haram hukumnya. Yang hidupnya ataupun yang dipotongnya. Yang mayitun, yang demikian itu adalah bangkai. Semuanya bangkai. Sekalipun wujudnya ada, tapi bangkai nggak boleh. Gimana Pak Haji? Kalau ini paling istri. Mama, ya, memotong dengan mesin, bukan memotong secara buntu, menyembelih dengan mesin diperkenankan.
Misalkan asal kita mengawali dengan basmalah. Misalkan ratusan ayam, Bismillahirrahmanirrahim, seret bareng. Tapi jangan sampai buntung. Kalau buntung itu bukan menyembelih, tetapi memotong. Itu lebih berbahaya, kayak sapi tadi. Yang diperkenankan itu memotong, apa menyembelih. Benar. Iya. Oh, Nggak boleh. Boleh. Makanya harus sabar, disiplin, kalimatnya juga dengan alat pisau yang tajam. Harus sabar aja, memotong aja. Teman kan gitu, memotong aja. Bos ayam kan disumbang dan tangan sempuri, potong biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan langsung dilempar ke dalam air yang mendidih. Ya mas suruh mati dulu. Menyembelih ke satu-satu, Bismillahirrahmanirrahim. Rusak itu disimpan goler-goler ke. Mana? Ya iya, nggak bisa sendiri, nggak bisa. Dua orang nggak bisa sendiri, nggak bisa. Dua orang biasa dipegang, karena dibayar kan. Bayarnya apa? Untuk membersihkannya juga. Kalau sudah mati boleh ke mesin. Sebelum mati mah nggak boleh ke air, dia nggak berani. Itu teman saya itu. Sehari itu 500-400 potong sehari. Karena proyeknya dari itu apa? Yang dari Purwadadi itu kantor pusat. Dia kerja Purwadadi ngambilnya di teman saya itu ayamnya itu. Makanya pekerjanya ada 3 orang. Motor pulang kedua, simpen. Ya, simpen letak sebelum mati mah terus biarin aja sebelum mati. Kalau udah mati baru dilempar ke mesin, air panas dan ke mesin. Boleh itu. Yang penting disembelih dengan cara yang baik. Jangan sampai menyakiti hewan. Kalau ini praktisnya nggak susah kalian. Palis-palisin gitu. Gue ada ayam dibusak tuh. Itu lebih kejam lagi. Sekecil apapun tetap adab menyembelih harus dilakukan dengan baik. Jangan menyakiti. Ya. Demikian begitu. Mana? Ikan harus dipotong. Tidak ada ikan dipotong. Boleh bebas ikan mah. Boleh, nggak ada. Kayak dong anak Bismillahirrahmanirrahim kaya. Ya sama saling menyembelih ya sama. Ikan mah saling menyembelih. Yang menyembelih itu yang ada ngerongkongan. Yang ada ngerongkongan itu menyembelih namanya. Kalau ikan mah saling disembelih. Saling kata yang ngerongkongan itu aja. Bismillah we umur Bismillahirrahmanirrahim terus sebetan ya teman. Kita mah kadang ayat kita rek buntungnya dan naon eta mah bebas eta mah ikan kumaha ayam nih yang kita juga nggak tahu seperti apa itu. Beli ayam chicken anu terjanten satu cari dulu pedagangnya dia orang muslim bukan ya. Kedua tak kala kita memakannya baca doa saja Bismillahirrahmanirrahim udah segitu mah. Karena kalau mau teliti lebih baik beli ayam sendiri, potong sendiri, itu lebih aman agar kita hilang keraguan-raguan. Jadi kalau mesetos jantan mah ado awe Bismillahirrahmanirrahim. Udah gitu aja. Yang dosa bukan kita tapi dia. Yang dosa bukan kita tapi dia. Mereka. Cekapnya insya Allah kita lanjutkan aja. Tina bab berikutnya lah. Yang lebih seru lagi nanti masih di Kitabut Thaharah. Karena pembahasan tidak akan sampai sini terus, ini mah melebar. Cuma pembahasannya berurutan. Demikian walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.